Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Puspita Wardani dengan NIM 432200100133 dengan dosen pembimbing Ibu Ika Sari, SEMAK. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Studi pada Kelurahan Jombang, Kota Tangerang Selatan. Latar belakang. Setiap negara pasti memiliki sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai pengeluaran negara yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Begitupun Indonesia. Pendapatan negara diterima melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan yang berasal dari perpajakan itu memberikan kontribusi yang sangat besar pada pendapatan negara. Dengan begitu, pajak dapat dikatakan sebagai sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. Nah, apa sih itu pajak? Pajak merupakan iuran atau kontribusi wajib yang dikenakan oleh negara kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, tanpa imbalan langsung kepada para wajib pajak dan akan digunakan untuk keperluan negara demi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan serta demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pengenaan pajak tersebut didasarkan pada undang-undang dan bersifat memaksa. Sifat memaksa tersebut bertujuan untuk mendorong para wajib pajak untuk menghitung, membayar, hingga melapor pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Namun, kepatuhan wajib pajak saat ini menjadi isu yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan. Beberapa fenomena yang saat ini terjadi yaitu, yang pertama, realisasi kontribusi pajak dari UMKM masih rendah. Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan UKM mengatakan bahwa kontribusi UMKM masih sangat rendah, walaupun jumlah wajib pajaknya sudah meningkat. Padahal UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap produk domestik bruto, dan memiliki peluang yang besar untuk berkontribusi dalam penerimaan negara yang berasal dari pajak. Rendahnya kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak ini dapat disebabkan oleh kurangnya literasi dan pemahaman mereka terkait perpajakan, sehingga kemampuan mereka dalam menghitung, membayar, hingga melapor pajak masih kurang. Yang kedua, UMKM yang terdaftar pada sistem DJP masih rendah daripada jumlah keseluruhan UMKM di Indonesia. Dari sedikitnya UMKM yang sudah terdaftar, maka sedikit juga pelaku UMKM yang patuh dalam membayar dan melaporkan pajak. Yang ketiga, adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh para oknum yang menjabat di sektor pajak. Contoh kasus yang belum lama ini menjadi sorotan publik yaitu kasus Rafael Alun Trisambodo. Banyaknya praktik korupsi di sektor perpajakan ini membuat kepercayaan publik kepada pemerintah dan otoritas pajak menjadi berkurang. Yang keempat adalah adanya ajakan dari publik untuk tidak membayar pajak atau boikot pajak, sebagai salah satu bentuk turunnya kepercayaan publik kepada otoritas pajak atau pemerintah. Hal tersebut berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak untuk tidak melapor SPT pajak dan tidak melaporkan harta yang dimiliki. Kemudian, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, kemudian untuk membuktikan pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan untuk membuktikan pengaruh kepercayaan publik kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Teori yang pertama adalah teori Plan of Behavior atau kita sebut dengan TPB. Faktor utama dari TPB ini adalah niat seorang individu dalam melakukan perilaku tertentu. Semakin kuat niat untuk terlibat dalam perilaku, maka semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dilakukan. Teori of Plan Behavior ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku atau niat untuk berperilaku dengan suatu tertentu ditentukan oleh 3 faktor, yakni yang pertama sikap seseorang terhadap perilaku, yang kedua norma subjektif, dan yang ketiga adalah anggapan kendali perilaku. Kemudian kita masuk ke dalam teori sosialisasi perpajakan. Menurut Endang, sosialisasi pajak merupakan suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh DJP terkait perpajakan, maka pengetahuan dan pemahaman wajib pajak
tentang perpajakan akan meningkat, serta memberikan pandangan yang baik tentang pajak sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, pemahaman perpajakan. Menurut Endang, pemahaman pajak merupakan suatu proses di mana seseorang memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Dengan memiliki pemahaman perpajakan yang baik, maka wajib pajak akan memahami segala aturan, undang-undang, tata cara perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, sehingga wajib pajak akan terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudian, kepercayaan publik. Menurut Hairudin, kepercayaan publik merupakan gambaran atau respon positif masyarakat terhadap program kerja dan capaian pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah selama kurun waktu tertentu. Dengan adanya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat atau publik kepada pemerintah dan otoritas pajak, maka segala hal yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas pajak baik di bidang politik, sosial maupun ekonomi akan mendapatkan dukungan penuh dari publik. Sehingga pemerintah dipercaya untuk dapat melaksanakan dan mengimplementasikan setiap kebijakan yang dibuat dengan baik dan demi kesejahteraan masyarakat. Kemudian kepatuhan wajib pajak. Menurut Siti, kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakannya. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Steffi dan Apollo yang menyatakan bahwa tax socialization has a significant influence on taxpayer compliance. Di samping itu, penelitian yang dilakukan oleh Butet Traciti Sitorus dan Pujo Gunarso juga menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. Artinya, semakin positif pengaruh sosialisasi perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, semakin negatif sosialisasi perpajakan, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Yosi dan kawan-kawan yang secara parsial membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Luputu dan Nani yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, baik secara simultan maupun parsial. Namun, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Muslimin yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait pengaruh kepercayaan publik kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Endah dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika kinerja nyata kepada masyarakat ditunjukkan oleh pemerintah, maka kepercayaan kepada pemerintah akan timbul dan hal tersebut akan berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memberikan hasil yang serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi dan Riri yang menyatakan bahwa kepercayaan publik pada otoritas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Rangka pemikiran yang pertama yaitu pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak UMKM. Dalam teori of planned behavior atau TPB, sosialisasi yang dilakukan oleh DJP kepada wajib pajak akan memberikan informasi dan wawasan mengenai peraturan perpajakan kepada wajib pajak, akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait perpajakan dan dapat memberikan persepsi yang baik terhadap DJP sehingga wajib pajak akan terdorong untuk melaksanakan dan mematuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian rangka pemikiran yang kedua adalah pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam teori of planned behavior atau TPB, wajib pajak yang berniat untuk memahami perpajakan akan cenderung melakukan perilaku yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang pajak dan memahaminya.
Atas pemahaman itu sendiri, wajib pajak akan mengerti pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga ia akan terdorong untuk melaksanakan dan mematuhi kewajiban perpajakannya, dapat paham tentang pajak, dan akan melakukan kewajiban perpajakannya sehingga dapat terhindar dari sanksi pajak. Rangka pemikiran yang ketiga adalah pengaruh kepercayaan publik kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam Theory of Planned Behavior atau TPB, jika pemerintah dapat membangun kepercayaan dan persepsi yang baik dari masyarakat luas, hal ini akan menjadi faktor yang mendukung masyarakat sebagai wajib pajak untuk melakukan perilaku yang meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berikut merupakan gambar yang mengilustrasikan mengenai rangka pemikiran penelitian ini. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat dengan menguji hipotesis terkait pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang terdapat dalam penelitian. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis terkait pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kepercayaan publik kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kemudian operasionalisasi variabel dan skala pengukuran. Pada variabel sosialisasi perpajakan, dimensinya merupakan sosialisasi pajak dengan indikator penelitian sebagai berikut. Yang pertama penyeluhan, kemudian berdiskusi langsung dengan wajib pajak, kemudian informasi langsung dari petugas atau fiskus ke wajib pajak, kemudian pemasangan billboard, kemudian media televisi, media koran, media spanduk, media flyers atau poster dan brosur, dan media radio. Kemudian dari website Ditjen Pajak. Pada variabel pemahaman perpajakan, dimensinya merupakan pemahaman pajak dengan indikator penelitian. Yang pertama yaitu pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, kemudian pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia, kemudian pemahaman mengenai fungsi perpajakan, dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Pada variabel kepercayaan publik kepada pemerintah, dimensinya merupakan kepercayaan publik dengan indikator penelitian. Yang pertama yaitu kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, kemudian kepercayaan terhadap sistem hukum, kemudian kepercayaan terhadap politisi atau wakil rakyat, dan kepercayaan terhadap alokasi dana dari pajak. Kemudian, pada variabel kepatuhan wajib pajak UMKM, dimensinya merupakan kepatuhan wajib pajak dengan indikator penelitian. Yang pertama yaitu wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kemudian mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, kemudian menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar, dan membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya. Kemudian populasi dan teknik sampling. Populasi dalam penelitian ini yaitu 100 unit UMKM di Kelurahan Jombang, Kota Tangerang Selatan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu non-probability sampling dengan jenis sampling insidental yang merupakan penentuan sampel berdasarkan ketidaksengajaan atau secara kebetulan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 unit UMKM yang memiliki usaha di Kelurahan Jombang. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sampel sama dengan populasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik observasi yang merupakan teknik untuk memperoleh data primer atau informasi dengan cara mengamati langsung ke lokasi atau objek penelitian. Dalam hal ini, teknik observasi yang dilakukan yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel penelitian atau wajib pajak UMKM sebagai responden. Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner tertutup yang dimana jawaban atas pertanyaan tersebut sudah disediakan dalam kuesioner sehingga responden dapat memilih jawaban yang sudah tersedia. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada analisis deskriptif yang merupakan metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan suatu data yang diperoleh dari proses pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti. Kemudian uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas yang merupakan uji untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu pengukuran dapat mengukur keabsahan dan tingkat validitas.
Dan uji reliabilitas yang merupakan uji untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Yang ketiga yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas yang merupakan uji untuk mengetahui apakah model regresi yang dibuat terdapat hubungan linier antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, uji normalitas yang merupakan uji yang bertujuan untuk melihat apakah ada nilai residu normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki residu dan terdistribusi secara normal. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas yang merupakan uji yang bertujuan untuk melihat apakah error atau kesalahan. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas yang merupakan uji yang bertujuan untuk melihat apakah error atau kesalahan menyebar atau mengumpul. Dan yang keempat adalah uji autokorelasi yang merupakan uji yang bertujuan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara satu variabel error dengan variabel error yang lain. Dan yang terakhir adalah uji hipotesis yang terdiri dari analisis koefisien determinasi atau R-square yang merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan seberapa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. Yang kedua, uji F yang merupakan metode yang digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan melakukan uji F, maka hasilnya akan menunjukkan apakah seluruh variabel independen dalam penelitian akan memberikan pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel dependen. Dan yang ketiga, uji T yang merupakan metode yang digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh variabel independen secara parsial atau masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.